Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Huda, NIM 19650069. Yaitu saya akan mempresentasikan tugas UAS saya. Pertama, kita mengimport buat scanner, yaitu Java Util Scanner. Kemudian ini public class, nama kelas saya tugas 6 UAS. Kemudian ini metode digunakan untuk mensorting. Saya menggunakan bubble sort di sini, yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang array, terus i diinkrementkan. Ini menggunakan nested loop. Lalu for integer j sama dengan 0, j kurang dari array dot length main 1, j increment. Nah, ini apabila array j lebih besar dari array j plus 1, maka di sini ini terjadi swap atau pertukaran tempat, yaitu integer d ini itu buat temnya sama dengan array j. Lalu array j sama dengan array j plus 1, kemudian array j plus 1 sama dengan tem atau d. Nah, selanjutnya di main metodenya kita membuat objek untuk pemanggilan sort tadi, itu tugas 6 UAS, hd sama dengan new tugas 6 UAS. Lalu kita membuat objek digunakan untuk inputan user. Lalu sort tugas 6 UAS, mencetak UAS Munir Huda 19650069. Lalu input data sama dengan, lalu string input yaitu mengambil inputan dari user, inputan dari next line, lalu sort, lalu mendeklarasikan array data tipe data string, lalu input split. Ini digunakan untuk mengsplit dua angka atau dua huruf. Jika seperti 22, 44, maka bisa menjadi 22 dan 44, yaitu 44-nya berada pada indeks yang lain. Kemudian ini mengoutputkan jumlah data, lalu ini mengoutputkan jumlah data. Lalu jika data length modulus 2 sama dengan 0, maka mengoutputkan genap, else yaitu mengoutputkan ganjil. Kemudian di sini kita mengoutputkan sigma data, yaitu kita mendeklarasikan array baru, yaitu tipe data integer, new integer data.length yaitu panjang arraynya. Kemudian di sini perulangan yang digunakan untuk merubah dari string ke integer, yaitu agar dapat menggunakan operasi penjumlahan atau pembagian. Kemudian ini kita gunakan yaitu looping agar output yang dihasilkan sama dengan contoh untuk misal 22 ditambah 33 ditambah 44. Nah, itu. Kemudian kita deklarasikan jumlah sama dengan 0, double jumlah sama dengan 1. Kenapa menggunakan double? Agar output sama dengan contoh. Kemudian perulangan digunakan untuk menjumlahkan semua array. Kemudian sistem out print, lalu ini mengoutputkan jumlah dari semua array. Kemudian di sini main yaitu menggunakan tipe data double, yaitu jumlah dari array dibagi panjang array. Menggunakan double karena agar sama dengan outputnya. Lalu ini untuk mengoutputkan jumlah sama panjang arraynya, short print main-nya. Lalu di sini kita mengoutputkan sorting, lalu ini data awal sama dengan, ini digunakan untuk menampilkan data awal. Lalu short print ini data yang sudah disorting. Lalu kita memanggil metode sorting tadi yang di atas untuk menyortingnya. Lalu kita menampilkan lagi dengan menggunakan for. Lalu di sini median, kita deklarasikan median dengan tipe data double. Lalu double array sama dengan new double ini agar output sama dengan contoh. Lalu ini perulangan untuk merubah dari integer ke double. Kemudian ini jika datanya genap, banyak datanya genap, maka dia akan menggunakan rumus yang ini. Kemudian jika datanya ganjil akan menggunakan rumus langsung, yaitu panjang array dibagi 2. Terus ini untuk
modus, mengeluarkan modus, sort, data sorting, menampilkan data yang udah disorting, lalu ini menampilkan data frekuensi. Itu kita pertama-tama membuat array baru untuk menghitung frekuensi. Lalu kita menggunakan looping agar menghitung banyaknya frekuensi. Lalu jika frekuensi I sama dengan frekuensi, yaitu jika nilai frekuensi I diambil dari frekuensi yang sudah ditambah. Lalu kita menampilkan banyaknya frekuensinya dan nilai frekuensi tersebut direset menjadi 0. Begitu sampai I kurang dari frekuensi .length, panjang length. Lalu ini menggunakan integer max, yaitu jika frekuensinya 1 maxnya, maka tidak ada modus. Ini jika kondisi lain, yaitu ada yang menampilkan data modus, dan jika satu data modus, jika satu modusnya 1, jika 2 bimodus, jika banyak multimodus. Nah, sekarang kita akan mencoba programnya. Yang pertama yaitu yang tidak ada modus, 01, 05, 08, 03, 07. Nah, ini data ganjil, yaitu jumlah data ganjil, sigma datanya, jumlah datanya 24, meannya itu 4,8, rata-ratanya, sortingnya yaitu data awalnya sebelum disorting, setelah disorting 13578, yaitu median dari datanya itu 5. Lalu modusnya yaitu data yang paling sering muncul tidak ada karena jumlah frekuensinya sama, satu semua. 100 modus, tidak ada modus. Kita coba lagi contoh yang kedua. Ini 01, 02, 07, 04, 08, 09. Nah, yang kedua adalah jumlah genap, yaitu sigma data, jumlah datanya 31, meannya rata-ratanya 5,1666667, sortingnya yaitu data awalnya 127489 menjadi 1241789, itu mediannya, nilai tengahnya karena genap maka ini 7 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 5,5. 11 bagi 2 5,5. Lalu modus data yang sering muncul yaitu 124789, karena jumlah frekuensinya satu semua maka tidak ada modus. Lanjut ke contoh berikutnya. Itu adalah 11, 22, 33, 22, 44. Nah, itu jumlah datanya ganjil, sigma datanya dari total datanya itu 132, kemudian meannya atau rata-ratanya 26,4. Lalu sorting yaitu data awalnya itu 11, 22, 33, 22, 44. Setelah disorting menjadi 11, 22, 22, 33, 44. Itu mediannya itu 22,22. Modus data yang sering muncul yaitu 11, 22, 22, 33, 4. Ini karena frekuensi dari dua-dua ini 2 atau terbanyak, maka modus dari data ini adalah 22. Itu frekuensi tertingginya 2. 100 modus karena hanya memiliki satu modus. Lanjut ke contoh berikutnya. 22, 23, 24, 23, 24. Nah, jumlah data ganjil, sigma data, jumlah dari datanya 116, nilai tengahnya 23,2, kemudian sortingnya data awal 22, 23, 24, 23, 24 menjadi 22, 23, 23, 24, 24. Lalu medianya 23, data sortingnya 22, 23, 23, 24, 24. Nah, ini setelah sorting. Kemudian frekuensinya 1, 2, 1, 2, 1. Itu frekuensi tertinggi di data ini adalah 2. Lalu modusnya terdapat 2, yaitu 23 sama 24. Jadi status modusnya adalah bimodus karena memiliki 2 modus. Lanjut ke data selanjutnya. 22, 26, 25, 22, 27, 26. Nah, selanjutnya genap, yaitu
Jumlah datanya adalah 148. Lalu meannya atau rata-ratanya adalah 24,6668. Sorting data awalnya yaitu 22, 26, 25, 22, 27, 26 menjadi 22, 22, 25, 26, 26, 27. Kemudian median atau nilai tengahnya yaitu 25 ditambah 26 dibagi 2 yaitu jadi 25,5. Selanjutnya modusnya yaitu kita menampilkan data yang disorting dulu yaitu 22, 22, 25, 26, 26, 27. Nah, di sini tabel frekuensinya 211, 211. Itu frekuensi tertingginya adalah 2. Kita memiliki dua modus yaitu 22 dengan 26 karena sama-sama frekuensinya 2. Jadi status modus adalah bimodus. Lanjut selanjutnya 33, 34, 35, 34, 36, 33, 36. Nah, ini ganjil, jumlah data 7, sigma datanya ini 241, meannya yaitu rata-ratanya 34,428, 571, 428, 571, 43. Sorting yaitu kita menampilkan data awal seperti tadi 33, 34, 35, 34, 36, 33, 36. Kemudian setelah disorting menjadi 33, 33, 34, 34, 35, 36, 36. Kemudian mediannya adalah 34. Terus modus yaitu 33, 33, 34, 34, 35, 366. Ini data yang telah disorting. Lalu tabel frekuensinya adalah 21, 211, 21. Itu frekuensi tertingginya adalah 2. Nah, 2 kan. Lalu data modusnya ada 3 yaitu 33, 34, 36. 33, 34, 36. Nah, kalau lebih dari 2 maka dikatakan multimodus. Selanjutnya 33, 30, 33, 34, 35, 37, 36, 35, 36, 32. Nah, ini jumlah datanya 10. Lalu total dari datanya atau jika dijumlahkan semua menjadi 341. Lalu rata-ratanya adalah 34,1 yaitu jumlah data dibagi panjang datanya panjang array. Lalu data awal 33, 30, 33 ini data awal sebelum disorting 34, 35, 37, 36 seterusnya. Lalu setelah disorting menjadi 30, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 37. Kemudian median karena datanya genap ini jadi 34 ditambah 35 dibagi 2 menjadi 34,5. Lalu modus dari data ini adalah ini data yang telah disorting 30, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 37. Tabel frekuensinya adalah 112, 112, 12, 11. Frekuensi tertinggi ini menunjukkan angka 2 yaitu data modusnya ada 3 yaitu 33, 35, 36. Statusnya multimodus karena banyak arraynya lebih banyak modusnya lebih dari 2. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.